Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maharani dengan NIM 01120156 dari kelas C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pembahasan pada materi kali ini meliputi pencernaan secara umum, proses pencernaan masing-masing organ, enzim yang terlibat di setiap organ dan fungsinya, penyakit terkait enzim pencernaan, dan pengobatan penyakit. Langsung saja, pencernaan secara umum. Proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perubahan menjadi molekul yang lebih kecil membutuhkan bantuan enzim pencernaan. Tahapan proses pencernaan yaitu ingesti merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh. Tahap pertama pada proses ingesti adalah koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut sehingga terjadi proses mengunyah, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Kemudian ada mastikasi, merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Lalu ada peristaltis, merupakan gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Selanjutnya ada digesti, merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih sederhana. Lalu ada absorpsi, merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Kemudian ada metabolisme, merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah. Lalu ada gesti, merupakan proses eliminasi zat sisa yang tak dicerna dan bakteri dalam bentuk feses, dan ekskresi, merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga homeostatis. Caranya melalui defekasi, miksi diaphoresis, dan ekspirasi. Selanjutnya proses pencernaan pada masing-masing organ. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut terdiri dari gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil, dan lidah yang berfungsi membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu yang pertama ada enzim amilase, berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Yang kedua ada enzim pteolitik atau lizozim yang berfungsi mencerna bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Lalu kerongkongan. Organ ini berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang dan melingkar sehingga dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. Selanjutnya ada lambung. Organ ini berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang lebih 10 menit. Makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut chymus atau bubur Kim. Pada bagian ujung pilorus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk mengatur chymus turun ke usus halus. Turunnya chymus dari lambung melalui pilorus dibantu oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan kontraksi otot-otot lambung di sekitar chyme yang dapat menyebabkan chyme terdorong menuju usus halus. Dengan demikian, di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, diantaranya enzim pepsin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua ada enzim lipase stiapsin yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Selanjutnya ada empedu dan pankreas. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan,
Empedu dari kandung empedu juga dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu, yang merupakan salah satu komponen empedu, menyebabkan lemak dapat larut dalam air. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksorkin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksorkin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Enzim yang berperan dalam pankreas yaitu tripsin yang berfungsi memecah protein pada asam amino dasar, ada chymotrypsinogen berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptide. Lalu ada karboksipeptidase berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Kemudian ada lipase yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada amilase yang berfungsi mengubah amilom menjadi maltosa dan glukosa. Dan ada elastase berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Kemudian usus halus atau intestinum. Organ ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum yang merupakan usus 12 jari yang ukurannya kurang lebih 0,25 cm. Kemudian jejunum merupakan usus kosong yang ukurannya kurang lebih 7 meter, dan ileum merupakan usus penyerapan yang ukurannya kurang lebih 1 meter. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi, kecuali pada air, terutama terjadi pada jejunum dan ileum. Makanan berada di usus halus selama 1-6 jam. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus adalah sebagai berikut. Pertama, ada amilase yang berfungsi memecah amilom menjadi disakarida. Yang kedua ada pepsin memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga ada erepsin yang berasal dari erepsinogen berfungsi memecah peptin menjadi asam amino. Yang keempat ada lipase berfungsi memecah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada disakarase yang berfungsi memecah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada fosfatase yang berfungsi memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Dan yang ketujuh ada enterokinase yang berfungsi memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Lalu ada usus besar atau kolon. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar, terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indolase, katolase, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-36 jam. Peningkatan kontraksi haustra atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descendant, yaitu tempat feses terkumpul sampai waktu defekasi. Yang terakhir ada rektum dan anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Sisa makanan sebanyak 100-500 ml per hari masuk ke usus besar, sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 gram per hari, terdiri atas 100 gram air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan. Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sphincter anus internal atau involuntar dan sphincter anus eksternal atau voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mm Hg dan kedua sphincter terbuka jika tekanan ini mencapai 55 meter Hg. Selanjutnya penyakit terkait enzim. Di sini saya mengambil contoh penyakit sindrom Hurler atau MPS 1, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam lisosom. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan dan struktur tulang yang tidak normal. Sindrom ini umumnya terjadi pada masa anak-anak dan merupakan penyakit turunan. Penderita sindrom Hurler atau MPS 1 tidak dapat membuat enzim yang disebut alpha-L-hidroronidase yang diperlukan tubuh untuk memecah gula.
gula akan menumpuk dalam sel dan menyebabkan kerusakan progresif di berbagai sistem tubuh. Penderita juga mungkin akan mengalami masalah pertumbuhan terutama struktur tulang yang tidak normal dan kesulitan berpikir. Sindrom Hurler atau Hurler syndrome disebabkan oleh faktor keturunan. Pengobatan penyakit tersebut dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada terapi pergantian enzim atau enzim replacement therapy atau ERT dengan menggunakan obat laronidase atau alzurazim, versi buatan manusia untuk mengatasi kehilangan protein dalam tubuh. Yang kedua dengan cara transplantasi sel induk hematopoietik atau hematopoietic stem cell transplant, di mana sel baru akan dimasukkan ke dalam tubuh penderita untuk membuat protein tubuh yang hilang. Sel baru ini biasanya berasal dari sumsum tulang atau darah tali pusat. Tetapi HSCT tidak dapat memperbaiki masalah tulang ataupun penglihatan. Selain tindakan medis, dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga juga sangat membantu menjaga kondisi anak penderita sindrom Hurler. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.